Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, ini kata pengamat amatiran. Bagaimana nasib Pak Jokowi seandainya benar-benar dipecat dari PDI Perjuangan? Ini analisa amatiran saya menanggapi hal itu. Menurut pengamatan saya, justru dampak yang negatif itu kembali kepada PDI Perjuangan. Ketika sampai berani memecat memecat Pak Jokowi dari PDIP, justru dampak negatif dialami oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Satu, secara elektoral Pak Jokowi itu sudah tidak perlu bergandengan dengan parpol, karena secara konstitusi itu sudah selesai untuk menjadi capres kembali, sehingga tidak membutuhkan partai untuk membesarkan nama dirinya. Sementara PDIP itu masih membutuhkan figur untuk dijadikan kontestasi Pilpres untuk 5 tahun ke depan. Ini. Begitu juga seandainya Mas Gibran jadi dipecat oleh PDIP juga seperti itu. Untuk sekarang PDIP belum memiliki kader untuk dijadikan kontestasi Pilpres di 2029. Jadi seandainya kok berani memecat Gibran, dampaknya akan kepada sendiri, akan negatif terhadap diri sendiri. Ini menurut amatiran saya. Secara elektoral Pak Jokowi itu sudah tidak membutuhkan bantuan partai untuk menaikkan elektabilitasnya, karena sudah memuncak. Dalam artian dalam kontestasi perpolitikan secara pribadi Pak Jokowi itu sudah tidak perlu lagi untuk mencari dukungan kepada parpol. Ibaratnya nggak ada parpol yang nggak apa-apa sebab tujuan saya sudah tercapai semua, berawal dari wali kota, dari gubernur sampai presiden 2 kali. Itu kan secara kepribadian itu sudah memenuhi semuanya, sehingga ketika nanti tidak menjadi anggota PDIP itu Pak Jokowi merasa tidak rugi dan tidak dirugikan. Tapi justru nanti dampak negatif akan kembali kepada PDIP, karena secara arogan dengan gegabah memecat Pak Jokowi, sementara secara elektabilitas untuk sekarang itu sudah menurun. Jadi untuk menaikkan harga PDIP untuk kontestasi 2029 itu agak sulit, sebab Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP. Walaupun beliau itu bukan pokok penting dalam kepengurusan PDIP, tapi mau tidak mau dan harus mengakui bahwa naiknya elektabilitas PDIP ketika 2014 sampai 2019 itu
keberadaannya itu ya tergantung Pak Jokowi itu. Ya setelah Pak Jokowi menang 2 kali, PDIP itu naik terus selama 10 tahun. Nah, seandainya kok berani memecat Pak Jokowi, ya wis, PDIP menurut saya tidak sebesar ketika PDIP di situ masih ada Pak Jokowi atau Mas Gibran. Mas Gibran itu masih mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sehingga ketika berani memecat Mas Gibran, ya nanti tahun dampaknya. Apabila nanti kok sampai Mas Gibran itu dipinang oleh partai lain, itu nanti akan menggembosi partai PDIP itu sendiri. Nah ini yang perlu diperhitungkan oleh PDI Perjuangan agar hati-hati untuk memecat Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalaupun toh Mas Gibran itu tidak ada yang mengusung, menurut saya bagi beliau itu tidak masalah. Karena bagaimanapun dia sudah pernah menyicipi posisi sebagai wakil presiden. Nah ini seorang muda yang secara garis turun-temurun itu belum ada yang namanya cawapres dari kalangan anak muda. Seandainya nanti PDIP benar-benar berani memecat Mas Gibran, itu menurut saya dampaknya akan kembali ke PDIP itu sendiri. Dampak negatifnya justru malah nanti berdampak positif kepada Mas Gibran, sehingga dipinang oleh partai lain dan nanti mendaftar sebagai capres ataupun cawapres dari partai lain dan nanti akan berhadapan dengan PDIP. Nah, ini perlu diperhatikan oleh PDIP. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.